Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Struktur Pasar yang beranggotakan 1. Zahra Ayu Ariska dengan NIM 6304020004. Yang kedua, Laila Isnawati Soleha dengan NIM 6304020010. Yang ketiga, Okpa Poltabella dengan NIM 630402000022. Langsung saja pada materi pertama, yaitu definisi pasar. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar merupakan bagian yang penting dalam kehidupan seorang muslim dan dapat digunakan sebagai katalisator hubungan transendental muslim dengan Tuhan. Dengan kata lain, pasar adalah perdagangan dalam ibadah muslim dalam kehidupan ekonomi. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian yaitu sebuah tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan dari jumlah yang diperdagangkan. Yang selanjutnya yaitu syarat pasar. Syarat pasar yang pertama yaitu adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga uang, yang keempat barang, dan yang kelima tempat. Selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur adalah pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama. Struktur biasa digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah atau menjadi satu. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan di industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pasar dibedakan menjadi dua pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar tidak sempurna meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Materi yang selanjutnya yaitu struktur pasar Islami. Struktur pasar Islami adalah pasar yang adil dan kebebasan dalam berekonomi. Prinsip pertanggungjawaban individu merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam yang ditekankan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat dan perbuatan dan perkataan Nabi SAW. Prinsip dari pertanggungjawaban individual ini disebutkan dalam berbagai konteks dan kesempatan secara berbeda sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang akan dihisab secara individu dan ini diterapkan oleh Nabi SAW. Tidak ada cara bagi seseorang untuk menebus perbuatan jahatnya kecuali dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal baik. Yang kedua, tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah. Nabi sendiri adalah seorang utusan. Yang keempat, perantaraan tuntutan Allah untuk disampaikan pada manusia, permintaan maaf harus disampaikan langsung kepada Allah. Yang kelima, setiap individu mempunyai hak penuh untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, dan hadis. Yang keenam, yaitu Islam sudah sempurna. Tidak seorang pun bisa menambah, menghapus, atau bahkan mengubah satu ayat pun. Setiap pengambilan kesimpulan dari penafsiran ayat adalah pemahaman personal di mana setiap orang dapat berbeda-beda dan tidak ada seorang pun dapat menyampaikan pemahamannya kepada orang lain. Sejarah kebebasan ekonomi dalam masyarakat Islam. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menolak penetapan harga. Kedua, Nabi Muhammad SAW menolak menerima produksi pertanian sebelum produksi itu masuk ke pasar. Struktur pasar menurut Ibnu Taimiyah. 1. Secara teknis operasional menjamin terjadinya persaingan yang sempurna. 2. Persaingan yang sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. 3. Untuk mengawal kebebasan ekonomi agar berjalan di kantor yang berlaku, pemerintah bertugas menjadi regulator pasar atau al-muhtasib. Kerjasama atau cooperation. Ekonomi Islam adalah
sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan. Tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Untuk memperkuat orientasi sosial di kalangan Muslim, maka Islam memperkenalkan konsep atas kewajiban bersama, di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lainnya. Konsep ini menekankan pada pemecahan kebutuhan masyarakat dan dorongan untuk berusaha memenuhinya. Keterlibatan pemerintah dalam pasar. 1. Pemerintah Islam akan menempatkan dirinya sebagai perencana dan pengorganisasiannya untuk memenuhi rencana produksi. Pemerintah dapat melakukan redistribusi pekerja di antara sektor industri dengan berbasis kuota. Jika kebebasan memilih masyarakat atas pekerjaan gagal mempertemukan syarat yang direncanakan. 2. Perusahaan publik memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Islam. 3. Aturan pemerintah dalam hubungannya dengan mekanisme pasar merupakan suatu hal yang sangat penting. 4. Keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah berkaitan dengan fungsi supervise dan pengawasan melalui dua mekanisme pasar, atau kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara, dan al-hisbah berfungsi untuk menegakkan aturan main mekanisme pasar. Pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Mekanisme pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria berikut. Yang pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Yang kelima, setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dan dikecam oleh ajaran Islam. Persaingan tidak sempurna. A. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual dalam satu pasar, dan penjual tersebut juga sebagai penentu harga yang akan diberikan kepada konsumen. Beberapa yang memungkinkan keberadaan monopoli antara lain: pertama, pengusaha bahan baku penting oleh satu perusahaan sehingga perusahaan lain tidak bisa memperoleh bahan baku tersebut. Yang kedua, produk yang telah memperoleh hak paten hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada satu perusahaan tertentu. Yang ketiga, suatu usaha yang memerlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memperhatikan reaksi penjual lainnya, agar oligopoli memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Yang kedua, produk-produknya berstandar. Yang ketiga, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka. Peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.